Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga di malam yang ke-6 Ramadan kita masih bisa mengumpulkan amal-amal yang terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang insyaallah akan bersungguh-sungguh mengikuti pendidikan tarbiyah Allah ini sampai selesai. Karena di dunia pun kita lihat kalau kita mengikuti pendidikan, misalnya pendidikan guru, pendidikan di corporate, pendidikan dimanapun, ketika kita tidak bisa mengikuti dengan mantap, dengan serius, itu otomatis kita tidak bisa mendapatkan ilmu materi. Bahkan mungkin kita tidak mendapatkan sertifikat dari sebuah acara itu. Yang sudah jelas kita tidak mendapatkan ilmu pembicara itu. Begitu juga kita di bulan Ramadan ini yang langsung Allah yang memimpin, langsung Allah yang memberikan nanti sertifikat, yang akan memberikan gelar yang luar biasa, yaitu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi kita betul-betul Bapak Ibu menjalankan pendidikan ini dengan serius. Tidak boleh main-main, tidak boleh setengah-setengah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan puasa Ramadan dengan keimanan, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan Bapak Ibu. Hari ini kita lihat siapa manusia yang tidak berdosa. Semuanya kita ini ada kesalahan, baik itu kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, kepada jemaah kita, dan kepada anak dan suami dan istri kita. Maka ini waktunya kita untuk membersihkan. Ini waktunya kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena memang kata Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Ini sudah jelas. Ini perkataan Nabi, bukan perkataan pejabat. Ini perkataan Nabi, hadisnya sahih. Siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan keimanan, kesungguhan, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa kita kepada orang tua akan dihapuskan. Dosa kita kepada teman bisnis kita, mungkin salah dalam transaksi apapun, akan dihapuskan. Dosa kita kepada suami kita, dosa kita kepada istri kita dan kepada anak kita. Ini waktunya kita membersihkan dosa-dosa itu.
Jadi betul-betul memang kita mengikuti pendidikan Allah ini, salah satunya adalah berpuasa. Nah, berpuasa. Karena puasa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga ganjarannya luar biasa. Tidak ada taranya. Tidak ada bandingannya. Itu Allah yang mengatakan. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa itu adalah ibadah. Setiap Bani Adam itu sholatnya untuk dia, hajinya untuk dia, zakatnya, sedekahnya untuk dia, tetapi saumnya adalah untukku, kata Allah, maka aku yang membalasnya. Jadi Bapak Ibu tidak ada bandingannya. Dahsyat. Dahsyat pahala orang-orang yang berpuasa karena keimanan ini. Nah, jadi betul-betul kita menjalankan puasa ini dengan mantap, dengan keseriusan. Nah, karena puasa Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah setiap tahunnya hadir. Sebenarnya kitalah sebagai tamu Ramadan, bukan Ramadan itu sebagai tamu kita. Jangan kebalik, Ramadan sebagai tamu kita. Bukan. Kita sebagai tamu Ramadan. Setiap tahunnya Ramadan itu akan terus hadir di tengah-tengah kita. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jasad kita, kesempatan kita, apakah setiap tahun hadir berjumpa dengan Ramadan? Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di bulan Ramadan. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun yang akan datang 2025 mungkin kita kekurangan jamaah Masjid An-Nas. Itu sunatullah. Itu pasti kita hadapi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai tamu di bulan Ramadan ini betul-betul harus kita persiapkan ibadah kita yang maksimal. Salah satunya adalah ibadah menjalankan puasa Ramadan ini. Nah, siapa yang betul-betul menjalankan saum, tidak cukup dengan saum saja Bapak Ibu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bukan hanya saum saja, harus betul-betul kita jalankan salat tarawihnya dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh. Nah, supaya apa? Dosa kita tadi, karena kita manusia berasal dari kata nasia, silap, lupa, berbuat dosa, itulah pekerjaan manusia. Maka setiap tahun kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa karena keimanan. Mata kita Bapak Ibu harus dipuasakan juga. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Telinga kita harus kita puasakan. Mulut kita hanya jangan ngomong berbohong, memfitnah, merumpi, ya, ngoyok, berkumpul di suatu tempat, ngomongin tetangga, ngomongin teman. Nah, itu namanya sama halnya kita mentransfer pahala puasa kita kepada orang yang kita omongin. Maka kata Nabi, kam min saimin laisa lahu min siyamhi wal ju'an atas. Kita setiap tahunnya berjumpa dengan Ramadan, berpuasa Ramadan, makan sahur bareng, menikmati takjil, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Setiap tahun kita hadir, setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan, tetapi hanya kita dapatkan adalah lapar dahaga saja. Tidak ada sedikit pun bekas, tidak ada sedikit pun keimanan, tidak ada sedikit pun perubahan setelah kita menjalankan ibadah puasa itu. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan ibadah puasa itu karena keimanan. Hanya ikut sahur, ikut berbuka puasa dengan teman-teman, tidak menjalankan salat ibadah tarawihnya, tidak mengunci mulut kita, telinga kita dan sebagainya, sehingga setiap tahun hanya berlalu saja seperti itu. Maka jamaah An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan masih ada. Bayangkan ini adalah Ramadan kita yang terakhir,
dan tidak menutup kemungkinan mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Apakah kita tunggu Ramadan 2025? Tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai ke tahun 2025 Ramadan. Nah, ini yang pertama yang harus kita komitmenkan dalam pendidikan Allah ini adalah betul-betul menjalankan saum dengan keimanan. Bapak Ibu jamaah An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini supaya Ramadan ini betul-betul mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala adalah jadikan Ramadan ini menjadi bulan Al-Qur'an. Nah, jadi ibu-ibu, apakah sudah semangat membaca Al-Qur'an? Insyaallah Bu ya. Karena siapa yang semangat membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, belajar tahsin Al-Qur'an, adkhalahullahu jannah. Man qara'al Qur'ana wa hafizah. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an, termasuk tahsin Al-Qur'an, kepingin belajar Al-Qur'an, adkhalahullahu jannah. Jadi betul-betul dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Qur'an itu akan dimasukkan ke surga. Jadi luangkan Pak waktu kita. Di bulan Ramadan ini adalah bulan ulang tahunnya Al-Qur'an, bulan tulurnya Al-Qur'an, masih enggan kita untuk membaca Al-Qur'an. Ini kapan lagi kita bisa membaca Al-Qur'an? Karena di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu semua Bu, dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak sekali orang yang menjalankan kebaikan di bulan Ramadan. Maka sangat disayangkan ada jamaah kita di bulan Ramadan masih kurang semangat untuk membaca Al-Qur'an, kurang semangat untuk melaksanakan ibadah tarawih. Jangan sempat ibadah tarawih ini Bapak Ibu hanya sampai malam ke-10 saja. Malam ke-11 sudah mulai sepi. Malam ke-21, malam yang luar biasa yang ditunggu-tunggu, sudah tinggal satu saf. Ini berbahaya. Padahal di malam terakhirnya semakin nikmat pahala yang Allah berikan kepada kita. Di malam terakhirnya Allah semakin memberikan bonus yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Salah satunya adalah malam Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ini malam Lailatul Qadar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tahunnya turun. Kapan turunnya? Di bulan Ramadan. Kapan turunnya di bulan Ramadan? Di malam-malam ganjil kata Nabi. Sudah diberikan kisi-kisinya kepada kita. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam ke-29. Ini pasti turun. Apa itu malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita sempat malam itu Bapak Ibu berjumpa dengan malam Qadar ini, malam Lailatul Qadar ini, itu seolah-olah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari 83 tahun, bukan 83 tahun. Tidak ada ukurannya dalam Al-Qur'an itu. Melebihi Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Melebihi dari 83 tahun. Seolah-olah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Luar biasa ibadah di bulan Ramadan itu. Maka semakin tambah hari Ramadan, semakin semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga Bapak Ibu, setiap Ramadan, setiap melangkahkan kaki ke masjid saya bawa infak. Melebihi dari 5.000. Tadi juga saya bawa infak. Melebihi dari 5.000. Kadang-kadang digoda juga sama setan. Bawa aja 5.000, bawa aja 2.000 katanya. Saya lawan setannya. Saya bawa melebihi dari 5.000. Karena kita digoda terus Bapak Ibu. Diuji terus. Ini kesempatan kita bersedekah. Katakan Nabi, di afdalnya, paling utamanya orang bersedekah, berimpak, yaitu di bulan Ramadan. Manusia yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau di bulan Ramadan lebih dermawan lagi.
Kenapa? Di bulan Ramadan itu pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Begitu juga dalam tafsir dikatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangannya, ingat, harus waspada juga kita sebagai jamaah An-Nas, jangan sempat kita bermaksiat di bulan Ramadan, apalagi di malam Qadar. Kita bermaksiat di malam 21 Ramadan, kita bermaksiat di malam 23 sampai ke malam 29. Itu seolah-olah kita bermaksiat melebihi dari 83 tahun. Begitulah bahayanya ketika kita bermaksiat di malam Ramadan ini. Maka inilah waktunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini kultum. Yang pertama, kesimpulan dari kultum saya, mari kita jalankan ibadah saum ini dengan keimanan. Mata kita puasakan juga, hidung kita, telinga kita, hati kita, mulut kita puasakan, supaya betul-betul pendidikan Allah ini kita menjalankannya dengan maksimal dan mendapatkan gelar tak takut. Yang kedua adalah luangkan waktu untuk terus jatuh cinta dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah imam kita, bukan makmum kita. Al-Quran itu adalah untuk dibaca, bukan untuk menjadi jimat. Al-Quran itu adalah untuk dibaca, bukan untuk menjadi hiasan rumah saja. Jadi Al-Quran itu harus dibaca. Ini momennya kita harus waktunya membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Saya juga hari ini sudah sekitar 6 juz membaca Al-Quran. Saya latih diri saya, Bu. Bukan hanya pidato saja, bukan hanya bersuara di atas mimbar saja. Terutama ustadz dan ulama itu harus pertama mengamalkan apa yang dikatakan. Kalau tidak, kita yang pertama memasuki pintu neraka. Seorang ustadz, seorang ulama, ketika perkataan itu tidak diamalkan oleh dia sendiri. Maka kami ini memang tanggung jawabnya berat ini, Bapak Ibu. Jadi yang kedua tadi, Al-Quran ini harus betul-betul kita khatamkan. Mudah sekali ketika kita membaca Al-Quran dengan program. Setiap selesai sholat 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar ibu-ibu, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, selesai. Setiap hari kita bisa menyelesaikan 10 lembar Al-Quran. 10 lembar sama dengan 1 juz Al-Quran. Selesai Ramadan, kalau kita komitmen setiap harinya kita bisa 1 juz Al-Quran, berarti di akhir Ramadan kita bisa mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Luar biasa. Jadi yang terakhir tadi, mari kita persiapkan diri kita, lahir batin kita, kesehatan kita, semangat kita untuk menjalankan ibadah ini supaya mendapatkan malam Qadar ini. Jangan hanya sempat kita menjalankan ibadah di akhir saja, menunggu malam Lailatul Qadar. Tidak akan dapat, Bapak Ibu, ketika kita tidak menjalankan ibadah ini serius dari pertama, dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur panjang, umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang prima, dan terus semangat menjalankan ibadah ini. Jangan sempat ibadah Ramadan ini seperti pemain bola. Ya, pertama mendaftar banyak sekali, di akhirnya tinggal 1 dan 2, 3 yang juaranya. Jadi mudah-mudahan masjid kita ini, Masjid An-Nas, sudah mulai luar biasa pembangunannya, kenyamanannya. Saya kadang-kadang sering sholat di sini. Jadi AC-nya pun sudah menyala. Ini luar biasa. Ini kesempatan kita. Kalau kita lihat bagaimana sejarah lagi, saudara-saudara kita di Palestina nggak bisa sholat tarawih, Pak. Dibombardir, dibunuh sama mereka. Ya, sekarang banyak yang mati, Pak, gara-gara kelaparan. Kita lihat anak-anak, adik-adik kita yang luar biasa. Ya, tepung itu, Pak, diambil dari tanah, dikumpulin karena nggak makan. Ini luar biasa. Kita hari ini takjil setiap sore disiapkan oleh jamaah kita, menjalankan ibadah salat tarawih dengan nyaman, tidak ada kota senjata dan sebagainya. Ini kemudahan Allah berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur dengan nikmat ini, dengan kenyamanan ini, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.